Saya dari PT Mesin Dasar Online akan memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana cara instalasi MS SQL Server untuk sebagai database di program SI Post Manager Retail. Kita buka di mana aplikasi SQL-nya kita simpan, yaitu di sini kita install yang pertama SQL Express. Kita klik 2 kali. Kita tunggu sejenak. Kita bisa centang aja dan kita next, kita install. Kita bisa next lagi. Dan kita next. Next, dan kita bisa pilih kita tulis company, kita kasih contoh PC, dimana untuk centang head advanced configuration option kita jangan dicentang, dan kita next. Mana kita bisa gambarkan, kita tanda silang, kita pilih will be install, ini sama will kita pilih will juga, connectivity kita pilih will, dan kita bisa pilih next, dan kita pilih untuk default instant bukan name instant, dan kita bisa next. Nah, di sini ada pilihan network service, kita pilih local service, local system maksud saya. Kita bisa pilih next. Di sini kita pilih untuk mix mode, passwordnya kita bisa pilih password terserah. Saya kasih contoh password 12345. Untuk password tidak ditentukan, terserah Anda untuk menentukan password sendiri. Kita next, dan di sini kita bisa pilih yaitu collection, list and sort order Latin general. Kita next, dan kita next, dan kita install.
sudah, kita bisa pilih next untuk finish. Dan kita sudah selesai install SQL Express. Kita masuk ke SQL Server 2005. Kita klik 2 kali. Kita next, kita pilih exit dan next, dan kita tulis company name, next, kita pilih the feature, next, kita install. Kita pilih finish. Kita sudah berhasil menginstal SQL Server 2005, dimana kita untuk settingan awal kita pilih, kita masuk all program dulu, kita masuk SQL Server 2005 configuration tool, kita pilih SQL Server configuration, dimana kita harus memastikan service yang ada untuk SQL Server 25 dalam keadaan start. Nah, di sini kita pilih configuration protocol for MS SQL Server, dimana yang disable di sini kita harus enablekan dahulu. Oke, enable, ya kita enable. Sudah, kita masuk ke SQL Native Client Configuration, client protokolnya kita harus enable juga.
Kalau sudah, bisa kita tutup, kita refresh, dan kita masuk lagi ke MS SQL Server. Kita masuk ke SQL Server Management. Di sini sudah tertera server name-nya TSBC. Kita bisa langsung connection. Kita koneksikan, kita klik connect. Nah, di sini sudah connect dan kita bisa minimize. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan dari database ASA dari SC Post Manager Retail Lab atau Pro, yang dimana bawaannya itu berupa database Adaptive Service Anywhere. Kita bisa pindah ke MS SQL 2005. Kita klik MS SQL Pro. Kita klik dulu untuk SC Post Manager-nya. Biarkan dia masuk sebagai database Sybase Adaptive Server Anywhere. Kita masukkan username-nya super admin dengan password super pass, username dan password default. Di sini kita bisa langsung masuk ke setting lokal database setting untuk melakukan perubahan dari tipe database. Kita pilih tipenya SQL Server dan servernya kita bisa lihat server di sini kita tulis sesuai yang ada di SQL Server kita, yaitu TSBC. Kita simpan, tunggu sampai program minta tes gagal, apakah database akan dibuat kembali atau diperbaiki. Kita pilih ya. Password yang kita masukkan yaitu password pertama kali kita install tadi, yaitu kita isi tadi, saya isi password 12345, saya isi dan saya oke. Kita tunggu sampai program minta di restart. Agak lama untuk dia bisa melakukan perubahan karena database itu sentral yang sangat vital sekali dalam setiap aplikasi.
program akan mengeluarkan program harus reset untuk mengaplikasikan setting yang baru. Kita klik OK. Program sudah keluar dan kita bisa cek sini. Langsung kita masuk ke EasyPOS Manager Retailer atau Pro. Kita bisa klik 2 kali. Nah, dia akan mengeluarkan peringatan error buka database. Apakah kamu akan perubahan setting database? Kita pilih ya. Tapi TSPC kita simpan. Nah, dan dia akan mengeluarkan peringatan lagi. Program harus direset untuk mengaplikasikan setting yang baru. Kita pilih OK dan kita masuk lagi ke programnya. Nah, sini kita akan masukkan username dan password. Nah, di sini kita sudah masuk program dengan menggunakan database SQL. Kita bisa cek di setting lokal database setting. Nah, di mana tipenya sudah jadi SQL Server dan servernya sudah pakai nama komputer kita sendiri, TSPC. Nah, kita close saja. Nah, sini kita lihat master datanya di sini masih kosong. Nah, masih kosong. Kita bisa melakukan backup restore database SQL dengan cara kita tutup dulu untuk aplikasinya. Nah, untuk merestore database, saya akan memberikan satu contoh di mana saya sudah mempunyai sebuah database SQL yang dimana dia terdiri dari beberapa macam barcode. Di sini ada namanya. Nah, ini saya punya data SQL yang sudah ada database barcode-nya. Kita akan merestore. Sebelum kita merestore, kita harus memastikan semua servisan di SQL Server harus terstop. Kita close dulu untuk kita masuk lagi ke dalam Microsoft SQL Server Configuration Tool. Kita masuk ke SQL Server lagi. Nah, di sini kita pastikan SQL Server 2005 service-nya harus dalam keadaan stop. Kita stop. Nah, sini sudah terstop, kita bisa close dan saya akan merestore database yang sudah saya siapkan. Kita pilih MS SQL dalam data. Nah, yang kita restore cuma ada dua, yaitu namanya rmdb.mdf dan rmdb_log.ldf yang akan kita restore sebagai database. Kita bisa copy dan kita masuk ke local disk C, program file. Nah, ke Microsoft SQL Server MS SQL. Nah, kita masuk ke data. Nah, di sini kita akan paste yang sudah kita copy tersebut. Kita copy and replace. Nah, sini database saya sudah masuk ke dalam MS SQL yang sudah kita buat barusan. Kita tutup. Kita bisa masuk ke program. Nah, kita sebelum masuk ke program, kita harus pastikan service-nya harus berjalan kembali.
settingnya, kita klik start. Sudah, kita bisa tutup dan kita bisa melakukan membuka aplikasi EPM kita sudah menjadi dengan database SQL Server 2005. Di sini dia akan mau memberikan peringatan lagi karena kita merestore database. Kita pilih ya, kita simpan. Nah, tes gagal, apakah akan dibuat kembali? Iya, kita masukkan password kita yang awal tadi. Setiap kita merestore database, dia akan melakukan peringatan tersebut. Nah, dia akan memberikan peringatan program harus direstart untuk mengaplikasikan setting yang baru. Itu menandakan kalau database yang sudah kita restore barusan sudah bisa masuk ke dalam program EPM. Kita masuk ke program EPM lagi. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan username kita. Nah, kita bisa lihat di mana kita tadi memiliki database kosong yang di master data inventory stock, kan sudah terisi database yang sudah kita restore tersebut. Nah, di sini sudah masuk macam-macam stok yang sudah kita restore barusan. Nah, sekian dari saya tentang cara instalasi SQL sampai dengan penggantian database untuk EPM Lite atau Pro dari Adaptive Service Anywhere ke dalam MS SQL 2005 dari PT Mesin Kasir Online Surabaya.